di Physiological Interpretation pada tahun 1937 dan berbagai tulisan lainnya gitu memberikan perhatian besar pada keunikan individu sebagai inti dari kajian kepribadian. Nah, Albert ini berpendapat bahwa setiap individu ini memiliki kepribadian yang bersifat unik yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh hukum-hukum universal atau pola statistik yang berlaku untuk kelompok besar. Jadi menurutnya, memahami kepribadian seseorang itu membutuhkan analisis yang dalam terhadap pengalaman hidup, nilai-nilai, dan tujuan individu tersebut. Nah, teman-teman, Albert juga berpendapat bahwa untuk memahami kepribadian, kita ini harus melihat lebih dalam bagaimana seseorang ini membentuk pola pikir, perasaan, dan tindakannya yang berdasarkan dengan perjalanan hidupnya. Nah, salah satu elemen penting dalam konsep kepribadian Albert adalah sistem sifat atau traits yang ia pandang sebagai blok bangunan dasar kepribadian. Nah, jadi Albert ini mengklasifikasikan sifat menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada cardinal traits, adalah sifat yang dominan yang begitu kuat sehingga mendominasi hampir setiap aspek kehidupan individu. Misalnya ambisi yang kuat atau pengabdian penuh pada kemanusiaan. Yang kedua, teman-teman, ada central traits, adalah sifat-sifat utama yang memberikan gambaran umum tentang individu seperti kejujuran, kepemimpinan, atau keramahan. Sedangkan yang terakhir ada sekunder traits, jadi lebih bersifat situasional seperti makanan kesukaan atau gaya berpakaian yang meskipun ini tuh lebih lama sifatnya tetapi memberikan kontribusi pada keunikan individu. Nah, selain sifat-sifat, Albert juga memperkenalkan konsep yang namanya functional autonomy yang menegaskan bahwa perilaku individu ini dapat berkembang dari motivasi awalnya. Sebagai contoh, seseorang ini yang awalnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat terus melakukannya gitu bahkan setelah kebutuhan tersebut terpenuhi karena kerja keras telah menjadi bagian dari dirinya. Nah, selain itu, Albert juga mengkritik pendekatan reduksionis dalam psikologi seperti psikoanalisis Freud yang menurutnya menekankan pada faktor-faktor sadar dan masa lalu. Sebaliknya, ia ini kan menyoroti pentingnya memahami manusia sebagai makhluk yang sadar, rasional, dan bertujuan gitu. Nah, ia juga percaya bahwa manusia ini bukan hanya produk dari dorongan-dorongan biologis atau tekanan lingkungan, tetapi manusia ini makhluk yang memiliki tujuan dan makna dalam hidupnya. Dalam memahami keunikan individu, Albert ini menekankan perlunya metode penelitian kualitatif yang bersifat personalistik seperti wawancara yang dalam dan studi kasus. Karena ia ini percaya bahwa kepribadian tidak dapat sepenuhnya diukur dengan metode kuantitatif. Albert ini mengemukakan bahwa setiap orang ini memiliki pola perilaku, pola pikir, dan pengalaman hidup yang unik yang membedakannya dari orang lain gitu. Melalui teori ini, Albert mengajak kita untuk melihat kepribadian sebagai sesuatu yang sangat individual dan tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, teman-teman, solusi terhadap masalah keunikan individu menurut Albert terletak pada pemahaman bahwa kepribadian ini bukanlah sekedar hasil dari pengaruh lingkungan atau warisan genetik semata, tetapi juga merupakan struktur yang sangat kompleks yang terbentuk melalui pengalaman pribadi dan pilihan yang dilakukan oleh individu itu sendiri.
bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!